Berjumpa kembali ya. Hari ini kita di unit kompetensi satu terkait SKKNI penyelia halal nomor 21. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, silakan Bapak Ibu mengeklik absen dulu di LMS-nya agar tidak tertinggal absennya. Sudah, Bapak Ibu? Dan mungkin kalau ada teman Bapak Ibu yang belum bergabung, silahkan dikonfirmasikan untuk segera bergabung karena di materi ini kita sudah mulai ada tugas. Nah, Bapak dan Ibu, sambil kita perkenalan ya. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Osep terkait jadwal hari ini atau materi sesi ini adalah unit kompetensi satu di SKKNI penyelia halal. Nah, SKKNI penyelia halal sendiri wujudnya atau bentuknya seperti ini, Bapak dan Ibu. Mungkin filenya sudah dikirim oleh Pak Osep ya di grup pelatihan, grup besar, Bapak Ibu. Satu. Bapak Ibu bisa coba dibuka terlebih dahulu. Mungkin ada yang sudah mempelajari juga semalam terkait SKKNI ini. Jadi ini adalah eh, standar atau kompetensi terhadap penyelia halal yang telah disusun di tahun 2022. Ada berapa unit kompetensinya Bapak dan Ibu kalau di penyelia halal? Kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Jamal. Ada yang masih ingat? Masih ingat saya berikan poin keaktifan nih Bapak dan Ibu. 6. Apa saja? 6 apa saja? Mohon izin tadi yang menjawab 6 siapa ya? Saya Mbak Raka. Oh, Pak Cuman Raka. cuman kapal saya Mbak. Oh ya, oke. Ada yang sudah membaca mungkin Bapak dan Ibu? Nah, di dalam SKKNI ini ada 6 ya, Bapak dan Ibu SKKNI-nya terkait nantinya Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen penerapan SJPH yang akan kita bahas di sesi ini. Kemudian nanti di sesi sore Bapak Ibu akan membahas terkait kompetensi Bapak Ibu untuk menyiapkan dokumen bahan dan dokumen pendukungnya, serta besok akan dibahas terkait mengawasi bahan, proses dan produk halal, kemudian melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Selanjutnya juga akan membahas mengenai melakukan audit internal, penerapan SJPH dan melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internalnya. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau dilihat dari judul unit kompetensi ini bisa dibagi terhadap apa namanya kegiatan Bapak Ibu menyusun dan merancang dulu nih ya terkait apa sih yang akan Bapak Ibu terapkan di perusahaan Bapak dan Ibu pada saat Bapak Ibu nantinya menjadi penyelia halal serta pengawas ataupun menjadi auditor internal untuk perusahaan tersebut. Jadi dari penyusunan atau plan tersebut, perencanaan tersebut, dari perencanaannya adalah penyusunan dokumen SJPH dan kelengkapannya, serta dokumen daftar bahan dan kelengkapannya. Nah, setelah disusun, Bapak Ibu melakukannya. Nah, pada saat sudah dilakukan, Bapak Ibu pasti akan melakukan namanya pengawasan. Bagaimana sih Bapak Ibu mengawasi di pelaku usaha? Karena tidak lepas ya dari tugas dan juga tanggung jawab penyelia halal selaku supervisor kurang lebihnya ya ataupun pelaksana nantinya akan melihat dan juga mengawasi bagaimana kriteria bahan, proses, dan produk halal itu dijalankan di pelaku usaha gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu menilai terhadap perencanaan yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Apakah dari perencanaan yang Bapak Ibu lakukan itu sudah bisa diterapkan di pelaku usaha? Nah, itu pada saat Bapak Ibu melakukan pengawasan ketika menjadi penyelia halalnya. Kemudian
Bapak Ibu mungkin pada saat mengawasi ada terkait produk-produk yang mungkin tidak memenuhi kriteria halal, baik dari segi bahannya ataupun fasilitas produksinya, ya yang tidak memenuhi standar kehalalan. Nah, itu nanti Bapak Ibu mengevaluasinya pada penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal, serta ketika sudah dilakukan pengawasan, pasti Bapak Ibu melakukan pelaporannya. Nah, pada saat pelaporan itu nanti Bapak Ibu akan diberikan materinya ataupun pengetahuannya pada saat audit internal dan evaluasi tindak lanjut. Nah, disinilah ketika Bapak Ibu sudah menerapkan, kemudian melakukan pelaporannya dengan audit internal dan juga evaluasi tindak lanjut hasil auditnya. Nah, untuk SKKNI yang pertama, unit kompetensi pertama, kali ini kita akan membahas terkait penentuan ruang lingkup dan proses bisnis pelaku usaha serta terdapat kriteria unjuk kerjanya ya nantinya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi proses bisnis yang terjadi di pelaku usaha untuk menentukan dokumen pelaku usahanya itu apa saja sih yang dibutuhkan karena untuk pelaku usaha dalam bidang industri nanti berbeda dengan pelaku usaha yang di bidang jasa gitu ya kurang lebihnya. Kemudian nanti dibandingkan antara standarnya dengan standarnya ini dari mana Bapak Ibu? Standarnya itu adalah Kepkaban 20 tahun 2023 yang menjadi pedoman Bapak Ibu menyusun manual SJPH untuk pelaku usaha. Nah, kemudian nantinya Bapak Ibu juga melakukan analisis terhadap titik kritis kehalalan di lingkup usaha yang Bapak Ibu naungi tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu lagi jadi penyelia halal di pabrik kelapa sawit, ya berarti titik kritis kehalalannya adalah bagaimana CPO itu di apa namanya diterima, kemudian dia bebas dari kotoran ya yang bisa menyebabkan unsur dari najis sedang ataupun najis berat. Nah, kemudian setelah itu baru bisa diproses menjadi sebuah CPO dari apa tandan TBS ya Bapak dan Ibu ya. Tandan biji sawitnya itu gitu. Nah, berbeda dengan ruang lingkup ketika Bapak Ibu menjadi penyelia halal di resto. Nah, kalau di resto berarti kan Bapak Ibu bagaimana memastikan bahwa bahan-bahan yang masuk ke dapur restoran itu sudah bersertifikat halal, kemudian bukan hanya dari sertifikatnya saja, tapi dari kriteria fisik apa namanya? Bahan yang Bapak Ibu temukan itu, yang Bapak Ibu dapatkan itu dari supplier atau ketika Bapak Ibu membeli sendiri ke pasar atau swalayan, itu sudah sesuai. Karena bisa jadi Bapak Ibu terlihatnya sesuai, tapi ketika diverifikasi dan divalidasi bahannya itu tidak sesuai. Maksudnya gimana Mbak? Terlihat sesuai tapi tidak sesuai. Nah, misalnya gini, bahan-bahan bumbu yang sudah dikemas nih Bapak dan Ibu eh, seasoning misalnya kecap asin ya. Kecap asin kemudian Bapak Ibu cek di kemasannya oh udah ada ID-nya. Bapak Ibu merasa aman. Nah, Bapak Ibu tidak melakukan verifikasi lebih lanjut. Tapi suatu ketika Bapak Ibu diaudit secara eksternal oleh LPH, nah ditemukan ternyata ID di kemasan produk atau kemasan bahan baku kecap asin ini ternyata tidak valid, tidak terverifikasi oleh BPJPH, tidak ada di web BPJPH. Sehingga hal itu menjadi temuan dan tidak sesuai dengan kriteria bahan untuk dilakukan menjadi proses produk. Misalnya seperti itu kalau di restoran. Kemudian di restoran ikut produksinya nanti bukan hanya di penerimaan sampai produksi saja, tapi ada proses penyajiannya di sana Bapak Ibu, ada display produk. Nah, maka ketika Bapak Ibu melakukan display produk juga pastikan kriterianya sudah sesuai dengan standar halalnya. Misalnya produknya tidak terkontaminan terhadap misalnya serangga yang berterbangan di situ bagaimana, kemudian apakah ada asap pembakaran atau terkena asap najis sedang yang ada di area display atau outlet produk tersebut, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu mampu untuk menentukan ruang lingkup bisnis pelaku usahanya, Bapak Ibu tentukan titik kritis lingkup usaha, kemudian selanjutnya Bapak Ibu melakukan penyusunan manual halalnya. Bisa Bapak Ibu dengan membantu pelaku usaha membuatkan atau menyusunkan prosedur, tapi kalau ternyata
pelaku usahanya ini baru mulai merintis dan dia adalah pelaku usaha mikro kecil, prosedur dirasa terlalu kompleks, Bapak Ibu bisa dengan instruksi kerja. Instruksi kerja ini lebih sederhananya adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang harus mereka lakukan sebagai pelaku usaha yang sudah memegang sertifikat halal nantinya gitu ya. Nah, itu penerapannya bagaimana? Nah, Bapak Ibu tuliskan di dalam instruksi kerja ini. Jadi, ketika Bapak Ibu menjadi penyelia halal, tidak lagi yang namanya kebijakan atau standar operasional itu hanya ada di benak. Nah, tapi dia harus tertulis gitu ya di dalam manual SJPH. Nah, selanjutnya kita beralih ke PowerPoint-nya ya, Bapak dan Ibu. Ini tadi sudah diperkenalkan untuk file SKKNI-nya. Nah, selanjutnya ini adalah mengerucut pada topik bahasan kita siang hari ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah nantinya Bapak Ibu memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Ini adalah referensi SKKNI yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian ini kembali mereview lagi ya Bapak Ibu terkait tugas Bapak Ibu nantinya sebagai penyelia halal. Selain ABC Kodam, ternyata Bapak Ibu juga perlu dan juga bertanggung jawab terhadap proses penyediaan bahan. Jadi mulai Bapak Ibu melakukan form PO sampai dengan si bahan ini sampai di tempat Bapak Ibu sesuai atau tidak diverifikasi di web BPJPH ya. Tadi misalkan nomor ID-nya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu melakukan pengolahan, apalah ketika pengolahan itu terjadi kekurangan bahan. Nah, kalau terjadi kekurangan bahan, bagaimana caranya supaya bahan produksi itu cukup gitu kan? Berarti Bapak Ibu harus ada pemesanan. Nah, pemesanan ini bagaimana? Apakah membeli langsung tanpa supplier? Kemudian kalaupun membeli langsung, apakah itu sesuai dengan prosedur atau tidak? Dan sesuai dengan daftar bahan halal atau tidak? Karena bisa jadi penyimpangan pada pengolahan produk itu terjadi pada saat kekurangan bahan seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, itu banyak yang ditemukannya ya. Kemudian setelah si produk ini diproduksi, sudah menjadi produk, ada proses penyimpanan. Nah, pada saat proses penyimpanan ini, apakah bisa dikatakan produknya itu sudah sesuai dengan kriteria halal, dia tidak terkena najis sedang ataupun najis berat lainnya ketika di proses penyimpanan. Kemudian pengemasan pun sama, ada titik kritisnya di situ tergantung pada jasa ataupun produk yang dihasilkan. Kemudian pada saat pendistribusian, nah apakah Bapak Ibu menggunakan akomodasi atau transportasi khusus untuk pendistribusian atau dia bercampur dengan sharing facility dengan produk yang tidak sesuai kriteria halal atau produk yang ternyata memang jelas itu ada mengandung bahan haram. Nah, itu bagaimana proses penanganannya Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan jasa distribusi yang dia masih termasuk sharing facility seperti itu. Kemudian untuk penjualan dan penyajiannya pun sama juga ya Bapak Ibu. Serta kalau Bapak Ibu ada di industri ataupun jasa penyembelihan, maka Bapak Ibu harus menentukan atau mampu melihat titik kritis terhadap penyembelihan yang berlaku atau berlangsung di ruminansia tersebut. Nah, ini adalah tugas tanggung jawab penyelia halal yang mungkin sudah dibahas sebelumnya terkait ABC Kodam, yaitu pengawasan, perbaikan, pencegahan, koordinasi, dan mendampingi auditor halal ketika ada auditor halal dari LPH datang ke pelaku usaha tersebut. Ini adalah tahapan dalam Bapak Ibu menyusun dokumen SJPH sesuai dengan kompetensi Bapak dan Ibu selaku penyelia halal. Selanjutnya ini adalah langkah-langkahnya Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak Ibu tentukan dulu ruang lingkup dan proses bisnis pelaku usaha, di mana proses bisnis itu adalah rangkaian aktivitas yang terstruktur dan saling terkait dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk. Produk ini bisa berupa jasa, bisa berupa produk eh, fisik ya Bapak Ibu. Kemudian ini mencakup dari aktivitas produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. Kemudian, selanjutnya ruang lingkup usaha adalah jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan. Misalnya, yang terkait dengan PPH itu mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, penyajian itu termasuk outlet, maklon, dan gudang sewa. Nah, dalam ruang lingkup usaha ini, Bapak Ibu pastikan dulu proses bisnisnya ya, seperti yang tadi disampaikan. Sebentar. Nah, kita matangkan di sini dulu. Jadi, proses bisnisnya misalnya jasa, dia jasa pendistribusian, kita harus bisa membedakan nih Bapak dan Ibu. Mungkin saat Bapak Ibu mendaftar di pelatihan ini, Bapak Ibu dari jasa transporter atau transportasi, tulis saja jasa distribusi. Padahal di dalam jasa distribusi itu banyak macamnya. Nah, bisa jadi jasa distribusi ini ternyata dia importir. Tapi bisa jadi ternyata Bapak Ibu dari jasa distribusi ini ternyata ada terkait penyimpanannya. Jadi kalau misalkan jasa distribusi dia termasuk juga menjadi produk yang adalah jasa penyimpanan ketika Bapak Ibu misalnya memiliki gudang. Gudang apa namanya? Gudang untuk kliennya Bapak Ibu ya, customer Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga menyewakan gudang tersebut. Nah, maka berarti ruang lingkupnya ada dua di jasa ini, Bapak dan Ibu, jasa distribusi, dan juga jasa penyimpanan terkait penyewaan gudang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian distribusinya itu karena mendistribusikan produk yang disimpan, produk klien yang disimpan di tempat atau di gudang yang Bapak Ibu sewakan tersebut. Tapi berbeda ketika misalnya Bapak Ibu jasa distribusi, tapi juga Bapak Ibu memiliki fasilitas gudang, tapi gudangnya ini tidak disewakan. Ini masuk ke dalam PPh-nya si transporter tersebut, maka dia cukup hanya mendaftarkan satu saja ya, ruang lingkupnya terkait jasa distribusi. Hal ini Bapak Ibu bisa lihat dan tentukan di dalam KMA 748 maupun 944 ya, terkait kategori ruang lingkup usaha di dalam sertifikasi halal ini gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya misalnya Bapak Ibu dari bingung nih membedakan antara saya ini rumah makan apa restoran ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek nih di dalam KMA 3 KMA 948 di situ dijelaskan definisi perbedaan antara rumah makan dan juga restoran. Dua-duanya sama-sama ada penyajian, tapi ada ruang lingkup khusus atau definisi khusus yang membedakan antara ruang rumah makan, restoran, dan juga kedai. Kalau kedai itu biasanya dia yang bisa berpindah-pindah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti klasifikasi atau klausulnya ditentukan dari definisi di KMA 948 tersebut. Kemudian misalnya Bapak Ibu juga udah paham nih, oh saya itu ternyata rumah makan. Tapi saya menjual juga sambal yang dikemas, kemudian saya import, saya ekspor atau saya apa namanya saya jual di toko online. Nah, berarti Bapak Ibu di situ ada dua ruang lingkupnya. Selain Bapak Ibu menjadi rumah makan, Bapak Ibu juga ada terkait di industri sambal atau industri makanan olahan, yaitu berupa sambal itu. Jadi nanti ketika mengurus sertifikat halal itu ada dua ruang lingkupnya, yaitu terkait restorannya dan juga industri pengemasan berupa sambal tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau industri pengemasan misalnya berupa sambal itu dia ruang lingkupnya hanya dari penyediaan bahan sampai dengan pendistribusian. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata rumah makan berarti dari penyediaan bahan sampai dengan penyajian. Kenapa sampai dengan penyajian? Karena Bapak Ibu memiliki tempat untuk customer itu makan di tempat ataupun melakukan dine-in gitu ya, ataupun take away. Atau itu termasuk ke dalam outlet, kayak misalkan Bapak Ibu memiliki toko roti. Nah, toko roti itu termasuk ke dalam penyajian atau outlet gitu ya. Sampai sini bisa Bapak Ibu untuk membedakan antara ruang lingkup atau masih sulit dipahami penjelasannya? Sudah dapat diterima Bapak Ibu penjelasannya? Bisa Bu, bisa terima Bu. Bisa, Ibu, bisa diterima. Betul Bu. Bisa, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya.
Nah, selanjutnya ini adalah dokumen pelaku usaha, di mana ketika Bapak Ibu ingin mendaftarkan sertifikat halal pelaku usaha, maka Bapak Ibu mencoba membantu menguruskan ataupun mengecek terkait NIB yang sudah dimiliki oleh pelaku usaha. Jadi legalitas yang utama yang diperlukan oleh pelaku usaha adalah NIB. Setelah itu baru struktur organisasi ya, Bapak Ibu. Kalau ruang lingkup sudah jelas, Bapak Ibu harus mengidentifikasi dari awal. Selanjutnya, pada saat Bapak Ibu ingin menyusun dokumen SJPH juga Bapak Ibu harus mampu untuk menentukan titik kritis kehalalan, di mana titik kritis ketidakhalalan ini adalah suatu kondisi yang terdapat kemungkinan tidak sesuai dari bahannya ataupun fasilitas produksi yang terkontaminan terhadap haram ataupun najis. Selanjutnya ini adalah cara menentukan identifikasi titik kritis kehalalan suatu bahan Bapak dan Ibu. Mungkin kemarin sudah ada materi tersendiri ya terkait penentuan titik kritis kehalalan di sore hari. Nah, ini penjelasan singkatnya saja Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan bahan nabati, kalau bahan nabatinya itu tidak diolah, misalnya seperti apel segar, kemudian kol segar, wortel segar, berarti kan sayur buah segar ya Bapak Ibu. Nah itu tidak kritis, jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari-cari sertifikat halalnya. Tapi ketika wortelnya itu sudah menjadi keripik, kemudian misalnya lada ya Bapak Ibu, ladanya sudah menjadi halus, berarti kan ada proses pengolahan di situ. Berarti dia membutuhkan sertifikat halal. Nah, apalagi kalau ternyata si bahan nabati ini ada kultifikasi terhadap mikrobial, misalnya menjadi produk fermentasi. Misalnya seperti apa ya, sayur kimchi ya. Nah, itu sudah ada penambahan bahan. Jadi, Bapak Ibu harus melihat apa sih bahan apa yang ditambahkan kepada si kimchi ini sehingga dia bisa menjadi produk tersebut. Nah, itu menjadi titik kritis sehingga itu membutuhkan dokumen atau kejelasan terhadap bahan tambahan ataupun bahan penolongnya pada saat pembentukan atau proses menjadi kimchi. Gitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini bahan hewani, di mana kalau Bapak Ibu menggunakan susu, telur, ikan yang tidak diolah sebelumnya, maka itu menjadi tidak kritis. Tapi kalau susu ini sudah diolah, misalnya telurnya ini ada ya sekarang telur bubuk ya Bapak Ibu. Jadi bentuk telurnya sudah bukan butiran, tapi dia menjadi bubuk telur. Kemudian yang albuminnya sudah dipisahkan itu untuk orang-orang yang mungkin ada alergi terhadap albumin tinggi. Jadi dia ada prosesnya sudah dipisahkan sehingga menjadi telur bubuk kuning dan juga telur bubuk yang putihnya. Nah, itu berarti menjadi titik kritis dan Bapak Ibu perlu untuk mendapatkan sertifikat halal terhadap bahan bubuk telur. Tapi kalau telurnya telur segar masih utuh, maka itu tidak perlu untuk mendapatkan sertifikat halal. Cukup ditulis positif list atau telur segar. Kemudian kalau untuk Bapak Ibu menggunakan daging dan hasil sampingnya, misalnya lemaknya atau tulang ataupun kulitnya dalam proses pengolahan, mungkin Bapak Ibu membuat minyak minyak mie ayam gitu ya. Nah, itu kan menggunakan kulit. Maka harus diperhatikan sumber kulitnya ini dari mana. Apakah betul dari kulit ayam atau bukan. Nah, ayamnya itu pun ayam yang disembelih sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Seperti itu ya. Kemudian apakah ada penambahan lebih lanjut terhadap bahan yang digunakan untuk misalnya mengawetkan si kulit ayam tersebut sebelum sampai kepada Bapak Ibu selaku customernya. Nah, itu Bapak Ibu membutuhkan sertifikat halal dan itu termasuk menjadi titik kritis kehalalan. Selanjutnya terkait identifikasi produk pada mikrobial. Titik kritis pada produk mikrobial, maka ini menjadi titik kritis Bapak dan Ibu, di mana Bapak Ibu perlu mengetahui dulu terkait media yang digunakan untuk pengembangbiakan terhadap si produk mikrobial tersebut. Selanjutnya ini ada bahan-bahan lain, misalnya seperti bahan tambang, bahan sintetik, dan juga bahan campuran. Kalau bahan tambang di TIS, Bapak Ibu bisa mengeceknya di KMA 1360. Kemudian kalau bahan sintetik, ini dilihat dulu apakah dia sintetik organik atau
non-organik. Kalau yang non-organik dan tidak ada penambahan bahan, maka dia menjadi tidak kritis. Kalau sudah ada penambahan bahan, maka dia menjadi kritis. Nah, kalau sudah menjadi bahan campuran, misalnya seperti bumbu-bumbu industri, nah itu sudah jelas dia membutuhkan keterangan terhadap sertifikasi halal dan itu menjadi titik kritis. Nah, ini untuk analisis resiko eh, titik kritisnya tersebut, Bapak dan Ibu. Sulit terjadi, jarang ataupun sering. Untuk tingkat keparahannya ada serius, sedang, dan juga ringan. Dimana kalau misalkan dia itu sering terjadi, kemudian eh, tingkat keparahannya itu misalnya dia mengandung bahan haram atau kontaminan terhadap haram ataupun sharing facility di situ terhadap najis sedang, nah maka itu menjadi tinggi Bapak dan Ibu. Misalnya ada penggunaan bahan haram dan kontaminasi berat, najisnya berat. Kemudian kalau misalkan sedang itu kalau dia ada penggunaan bahan dan kontaminasi najisnya sedang. Kemudian dia misalnya jarang terjadi. Eh, Penentuan frekuensi terhadap sering, sulit terjadi, jarang terjadi, dan sering terjadi itu dari indikatornya ini Bapak dan Ibu. Apakah misalnya kemungkinan terjadinya lebih dari 3 kali dalam seminggu atau kurang dari 2 kali dalam seminggu. Kalau misalkan dia kurang dari 2 kali dalam seminggu, maka jarang, jarang ataupun dia kemungkinan terjadinya jarang. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 3 kali dalam seminggu itu terjadi, maka tingkat kemungkinan terjadinya itu adalah sering. Nah, nanti tinggal dilihat dari faktor kontaminannya. Apakah dia dari najis berat, najis sedang, ataupun dia hanya karena terkait hygiene sanitasinya. Nah, itu nanti baru Bapak Ibu bisa menentukan tingkat keparahan dan kemungkinannya. Kemungkinan terjadinya terhadap titik kritis kehalalan tersebut. Ini contohnya misalnya Bapak Ibu pada saat penyediaan bahan. Apakah bahan, misalnya Bapak Ibu menggunakan daging ayam. eh, Resiko ketidakhalalannya adalah daging hewan hasil sembelihan yaitu ayam. Tingkat resikonya apakah sering terjadi atau jarang terjadi? Bapak Ibu membeli ayam sudah menunjuk nih 3 supplier. Nah, tapi pada saat pengiriman apakah sesuai dengan daftar bahan halal Bapak dan Ibu dari produsen yang sesuai atau tidak? Kemudian nomor ID sertifikatnya dicek berkala itu masih sesuai atau tidak karena bisa jadi supplier itu ataupun distributor dia em, apa ya mengepul bahan dari beberapa produsen sehingga pada saat datang ke tempat Bapak Ibu itu dari produsen yang sama atau tidak seperti itu. Kalau misalkan ternyata banyak atau keseringan didapatkan dari produsen yang berbeda-beda, kemudian dia belum bersertifikat halal, maka tingkat resikonya itu tinggi. Nah, rekomendasinya bagaimana? Berarti misalnya mensosialisasikan dan memperbaiki lagi terkait kriteria kerjasama spesifikasi bahan kepada suppliernya atau distributornya untuk daftar bahan yang sudah Bapak Ibu susun. Atau Bapak Ibu perlu menambahkan terkait bahan yang bahan baru, pengajuan bahan baru ya, terkait apa yang produsen ini bisa siapkan dan itu yang sering dikirimkan oleh produsen ataupun supplier tersebut, misalnya seperti itu. Atau pada saat pengolahan ternyata ada najis dari saluran pembuangan karena saluran pembuangannya ini mampet di luar ya, kemudian ada ngembeng di dalam layout produksi Bapak dan Ibu atau dalam area produksi. Nah, itu bisa menjadi penyebab resiko kehalalannya itu tinggi. Jadi Bapak Ibu harus mengatur ulang layoutnya atau memperbaiki sumbatan yang terjadi di luar, misalnya seperti itu. Jadi rekomendasi itu tergantung dari hasil yang Bapak Ibu awasi gitu ya. Kemudian ini untuk manual SJPH-nya, jadi setelah Bapak Ibu sudah mampu mengidentifikasi terhadap ruang lingkup, dan juga analisis titik kritis kehalalan, maka Bapak Ibu mulai menyusun manual SJPH-nya. Kalau SJPH sendiri itu adalah sistemnya, kemudian manual SJPH ini adalah dokumennya. Dokumen yang menggambarkan bagaimana sih sistem itu nantinya bisa berfungsi atau bisa menjadi panduan di pelaku usaha dalam penerapan 5 kriteria SJPH. 5 kriteria SJPH apa saja Bapak dan Ibu? Pak Faiz mungkin.
Lima kriteria SJPH masih teringat, Pak? Masih, Bu. Boleh, Bu Intan. Apa tuh, Yang Bu? pertama, komitmen dan tanggung jawab. Iya, Yang kedua, bahan. Yang ketiga, proses produk halal. Yang keempat, produk. Yang kelima, evaluasi dan pemantauan, Bu. baik. Terima kasih banyak, Bu Intan. Ya, seperti Ya, itu ya, Bu. Bapak dan Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu menyusun manual SJPH, maka pastikan lima kriteria SJPH itu bisa berlaku atau bisa dilakukan di pelaku usaha. Seperti Bapak Ibu misalnya membeli handphone. Nah, Bapak Ibu kan ingin bagaimana nih cara pengoperasian handphone ini supaya awet. Maka Bapak Ibu membaca dulu buku petunjuknya atau manual handphone tersebut. Sama dengan sistem SJPH ini, bagaimana caranya supaya ini bisa dilakukan terus-menerus di pelaku usaha, maka Bapak Ibu, bagaimana caranya menyusun manual SJPH ini agar bisa diterapkan di pelaku usaha sebagai sistem yang tidak muluk-muluk, tapi bisa diimplementasikan seperti itu ya. Menjaga lima kriteria SJPH tadi terkait komitmen tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produknya, dan juga pemantauan evaluasinya. Nah, setelah Bapak Ibu tergambar terkait manual SJPH, maka Bapak Ibu mulai menyusun prosedur-prosedur instruksi kerjanya. Prosedur atau instruksi kerja ini bisa saja Bapak Ibu dalam satu atau dua bab gitu ya, bab prosedur atau judul prosedur itu sudah mencangkup beberapa poin-poin pengawasan. Itu bisa saja terjadi. Misalnya apa namanya prosedur untuk pengadaan bahan dari mulai pemesanan sampai dengan penerimaan bahan itu dijadikan satu prosedur saja. Kemudian prosedur penyimpanan dan ketelusuran itu dijadikan satu. Itu bisa Bapak Ibu. Kemudian prosedur terkait apa ya? Kriteria produk, maka itu juga dijadikan satu pada prosedur pengawasan pengawasan ataupun ketelusuran produk tersebut. Jadi mulai dari dia menjadi dari bahan sampai dengan produk itu menjadi namanya SOP atau prosedur ketelusuran. Bisa saja seperti itu. Nah, yang penting di dalamnya menjelaskan terkait kegiatan yang dilakukan dalam menyelesaikan aktivitas penerapan SJPH sesuai dengan persyaratan standarnya. Selanjutnya, ini adalah tahap penyusunan manual SJPH. Bapak Ibu sudah menentukan ruang lingkupnya, identifikasi produknya sudah, fasilitasnya sudah, pabriknya sudah, SDM-nya sudah tahu juga di bagian-bagiannya ya, dari bagian pengadaan bahan sampai dengan bagian distribusi ataupun penyajian. Nah, kemudian Bapak Ibu cek dokumen pendukung terhadap kehalalan bahannya kalau sudah ada. Nah, Bapak Ibu bisa mulai menyusun manual halal ini atau Bapak Ibu dengan analisis kesenjangan. Dari analisis kesenjangan ini nanti Bapak Ibu bisa melihat kira-kira dokumen apa sih yang harus dilampirkan di dalam manual halal gitu ya. Kemudian penentuan format manual halal ini karena ada dua format, ada format bebas dan format template. Nah, kemudian pembuatan manual dan juga lampirannya, kemudian selanjutnya implementasi manual halal yang telah dibuat, diperiksa dulu terkait kebijakan halal ataupun prosedurnya yang telah Bapak Ibu buatkan, kemudian dicoba dilakukan, disosialisasi dan juga dilakukan di pelaku usaha di bagian-bagiannya, apakah sudah efektif bisa dilakukan atau belum. Kalau belum, berarti Bapak Ibu harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan yang Bapak Ibu susun tersebut. Kemudian diverifikasi kembali dan disosialisasikan. Jika sudah sesuai, baru disahkan. Nah, ini adalah penentuan lingkupnya ya, Bapak Ibu. Tadi sudah ya, penentuan proses bisnisnya. Ini terkait identifikasi produk, fasilitas pabrik, dan juga sumber daya manusianya. Dokumen pendukung berkaca pada kriteria SJPH, dibuat dulu daftar produknya yang ingin diajukan sertifikasi saat ini, apa saja produknya, berapa banyaknya, kemudian nama produknya apakah sudah sesuai kriteria atau belum gitu ya. Kemudian bentuknya dan kemasannya juga dinilai dan juga diawasi. Kemudian bahan-bahan penyusun terhadap produk yang digunakan dan fasilitas produksinya. Kemudian sumber daya manusia yang terlibat, bagian-bagiannya, dan juga formulir-formulir yang digunakan. Nah, ini cara menentukan gap analisisnya Bapak dan Ibu. Jadi dari 5 kriteria SJPH yang Bapak Ibu mungkin sudah dapatkan ya standarnya dari
materi Pak Osep tadi pagi. Nah, Bapak Ibu coba cek di keadaan pelaku usaha saat ini. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau belum ada ketidaksesuaian, maka itu yang disebut atau dikatakan kesenjangan. Jadi perusahaan harus mengembangkan sistem bagaimana cara kesenjangan ini agar mampu terpenuhi atau menjadi sesuai dengan kriteria SJPH. Nah, ini adalah contoh tabel dari gap analisisnya Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak Ibu ternyata selama ini belum memahami atau pelaku usahanya belum tahu nih terkait kriteria halal. Jadi Bapak Ibu dari mulai kebijakan halal belum ada di tempat Bapak dan Ibu. Berarti itu kan menjadi suatu ketidaksesuaian. Bapak Ibu cek, tuliskan di sini ya, di eksistensi perusahaannya bahwa kondisi saat ini belum ada kebijakan halal. Kemudian ada gap atau tidak? Ini di isinya ada dan tidak ada gap ya. Kalau itu berarti kan ada gap, maka tindak lanjutnya adalah misalnya Bapak Ibu membuat kebijakan halal, kemudian disosialisasikan kepada pimpinan perusahaan, kemudian nanti pimpinan akan mengesahkan kebijakan halal yang sudah Bapak Ibu buat, perlu dibuatkan tim manajemen halalnya juga, kemudian disosialisasikan, sehingga orang-orang yang masuk ke dalam tim manajemen halal ini mengetahui terkait tugas tanggung jawab mereka masing-masing di bagian masing-masing, seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk kriteria bahan pun sama. Bahan-bahannya selama ini sudah di list belum nih Bapak Ibu? Oh ternyata selama ini kita nggak punya list bahan, jadi main terima aja dari supplier yang ada aja bahannya untuk produksi. Kita belum melihat kriteria terkait food safety ataupun HACCP, GMP ataupun dari halalnya sendiri nih. Jadi berarti Bapak Ibu ada gap di situ. Nah, mulai saat ini tindak lanjutnya bagaimana caranya Bapak Ibu menyusun dulu. Oh, ternyata saya itu mau buat cracker. Bahannya itu dari tepung apa namanya tepung jagung atau tepung tapioka dan juga ada bahan pengembang dan bahan perasa lainnya. Berarti saya harus list dulu nih. Kemudian dilihat dari recordnya supplier dia mampu mengirimkan yang paling seringnya itu untuk flavor itu ternyata dari produsen A, kemudian mereknya ini gitu. Nah, berarti produsen A dari merek ini yang sering dikirim ke Bapak dan Ibu ya di perusahaan itu yang digunakan. Kemudian diverifikasi apakah bahan seed itu sudah bersertifikat halal dan diakui oleh BPJPH atau belum. Bahannya, kalau misalkan sudah diakui oleh BPJPH, berarti Bapak Ibu bisa gunakan bahan tersebut. Begitu langkahnya selanjutnya ya Bapak Ibu untuk penentuan bahan yang digunakan di tempat usaha Bapak Ibu. Selanjutnya, di dalam proses produk halal, misalnya selama ini Bapak Ibu bekerja sudah sesuai dengan standar tata cara kerja perusahaan. Tapi selama bergabung, Bapak Ibu belum pernah melihat prosedur tertulis. Nah, boleh ditanyakan kepada manajemen, apakah sebetulnya di perusahaan itu sudah ada prosedur tertulisnya atau belum? Kalau misalkan ternyata sudah di follow up belum ada, maka Bapak Ibu membantu menuliskannya, menyusun prosedurnya. Tapi kalau ternyata sudah ada, berarti Bapak Ibu tinggal menambahkan terkait kriteria halal di dalam prosedur internal perusahaan tersebut, gitu ya. Selanjutnya untuk produk pun sama. Apakah kriteria produknya sudah sesuai dengan kriteria halal di SJPH? Misalnya penamaannya, apakah masih ada penamaan yang berkonotasi negatif atau ternyata ada penamaan dari serapan-serapan asing yang ternyata ketika Bapak Ibu ajukan untuk sertifikasi nama produk itu tidak bisa dilakukan pengajuan. Misalnya hamburger, hotdog, atau beef bacon gitu ya. Nah, itu tidak bisa dilakukan pengajuan. Jadi Bapak Ibu harus berkoordinasi kepada tim terkait dan juga mungkin manajemen terkait eh, nama produk yang selama ini sudah dihasilkan oleh perusahaan Bapak dan Ibu. Selain nama produk juga ada dari bentuknya dan juga kemasannya. Gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu melakukan tindakan perbaikannya. Nah, untuk kriteria pemantauan dan evaluasi ini biasanya dari beberapa banyak pelaku usaha ketika mengajukan sertifikasi halal baru tidak melakukan pemantauan dan evaluasi, yaitu audit internal. Karena mungkin pelaku usaha berpikirnya kita kan baru melakukan proses pengajuan, Bu. Lalu bagaimana caranya kok mau diaudit orang belum ada ini itunya? Nah, justru karena belum ada ini itunya itu, Bapak Ibu harus melakukan evaluasi audit internal. Nanti dari audit internal itu Bapak Ibu baru bisa tuh tergambar
Apa-apa saja sih tindak lanjut dan perbaikan kaji ulang manajemennya yang harus dilakukan sehingga sistem itu bisa berjalan di pelaku usaha atau di perusahaan tersebut. Oh, yang kurangnya bagian ke komitmen, oh, kurangnya bagian bahan dan lain sebagainya. Itu nanti terdeteksi. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan. Jadi kalau di dalam sertifikasi halal ini bukan berarti kalau tidak sesuai itu sehingga tidak menjadi sesuai atau tidak bisa sesuai itu enggak seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau memang belum sesuai berarti Bapak Ibu harus bisa melakukan tindakan perbaikan di situ. Kemudian nanti eh, eh, kriterianya atau kategorinya bisa menjadi perbaikan yaitu sesuai gitu ya. Kemudian tidak ada temuan minor ataupun mayor, tapi sesuai atau tidak sesuai saja begitu. Nah, ini untuk penentuan format manual SJPH. Jadi, formatnya ada yang bebas dan juga template. Di mana kalau format template, ah, format bebas dulu. Format bebas ini diperuntukkan bagi perusahaan yang telah menerapkan sistem mutu dan keamanan pangan ataupun sistem lain. Kemudian isi dari manual SJPH-nya dibuat secara bebas, menuliskan cara perusahaan dalam memenuhi 5 kriteria SJPH dapat disusun berdasarkan rencana penerapan SJPH dan dari gap analisis tersebut tadi ya. Nah, Bapak Ibu juga menuliskan deskripsi singkat mengenai cara pemenuhan kriteria SJPH, bisa dengan menuliskan nama atau nomor prosedur yang diacu. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata belum memiliki sistem mutu apapun yang diaplikasikan di perusahaan, Bapak Ibu bisa menggunakan manual SJPH format template, di mana formatnya ini sudah tersedia dari BPJPH dan Bapak Ibu bisa mengisi langsung di dalam format template ini disesuaikan dengan pelaku usahanya. Ini biasanya untuk perusahaan kecil yang tidak cukup memiliki pengalaman dalam penerapan sistem dan menghadapi keterbatasan sumber daya. Yang penting, baik format template ataupun format bebas, di dalamnya itu terisi atau terdapat cover, kemudian cover ini sebagai identitas ya Bapak Ibu. Ini tuh manual SJPH untuk perusahaan apa sih, untuk PT apa gitu ya. Kemudian daftar isinya, identitas perusahaan, kebijakan, dan prosedur perusahaan dalam menerapkan atau memenuhi kriteria SJPH-nya, dan juga lampiran dokumen yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu, kalau ini format bebas, tetapi jelas informasinya. Oh, ini ternyata untuk pelaku usaha namanya Warung Makan Mendo. Dia sudah punya logo seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu kalau perusahaannya sudah punya logo, boleh ditambahkan logo perusahaannya. Tanda tangani oleh pemilik usaha dan penyelia halal. Atau Bapak Ibu ternyata di sini sudah ada yang memiliki sertifikat halal dari pelaku usaha. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menyertakan si SJPH yang template. Jadi sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Mungkin bentuknya tidak seperti ini. Didesain sesuai dengan desain dan juga kebutuhan di pelaku usaha tersebut. Ini daftar isinya. Tidak tidak ada format khusus. Bapak Ibu boleh menuliskan dengan bentuk halamannya seperti ini ataupun dengan Romawi. Yang penting disusun secara sistematis sesuai dengan isi dari manual SJP tersebut. Kemudian ini identitas perusahaan, di mana di dalamnya ada nama perusahaan, alamat perusahaan, dan juga aspek legal yang menyertainya ya Bapak Ibu, yaitu NIB untuk saat ini, kemudian kontak person yang bisa dihubungi. Jadi nanti kalau misalkan ada dari pihak BPJPH ataupun LPH yang ingin menghubungi pelaku usaha, itu bisa langsung terhubung atau responsif. Ada nomor teleponnya dan juga ada nama dan merek produknya. Misalnya ini Warung Makan Mendo, ini mereknya sama ya, tapi ada pelaku usaha yang nama perusahaannya di sini PT atau CV apa, nah di sini merek produknya berbeda. Itu boleh disesuaikan dengan baik dari kemasan ataupun dari manajemen inginnya memberikan brand apa yang terdaftar di hakinya. Kemudian selanjutnya ada nomor izin edar, jenis produknya disesuaikan dengan KMA 748 ataupun 944. Nah, ini daerah pemasaran juga dilihat ya Bapak Ibu. Produk Bapak Ibu itu sebetulnya dipasarkan sudah mencakup area provinsi, nasional, atau internasional.
Kemudian sistem pemasarannya dengan retail ataupun non-retail. Ini adalah kebijakan dan prosedur dalam pemenuhan kriteria SJPH, Bapak dan Ibu. Ini kriteria, ada 5 kriteria. Kriteria A, komitmen dan tanggung jawab. Kriteria B, bahan. Kriteria C, proses produk halal. Kriteria D, produk. Dan kriteria E, pemantauan dan evaluasi. Kemudian ada informasi terdokumentasi, di mana di sini ketika Bapak Ibu ada lampiran-lampiran terkait ya, bukti-bukti implementasi, nah itu bisa masuk ke dalam informasi terdokumentasi, misalnya hasil uji laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk dari kebijakan halal secara tertulis, di mana menuliskan komitmen perusahaan terhadap standar pemenuhan kriteria ataupun komitmen kehalalan. Kalaupun ada ketidaksesuaian, komitmennya untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Ditandatangani oleh manajemen puncak sebagai bentuk pengesahannya. Selanjutnya ada terkait tanggung jawab manajemen puncak, di mana di sini dituliskan terhadap tugas, tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan masing-masing fungsi bagian Bapak dan Ibu. Jadi misalkan bagian, oh penyelia halal, sorry, dari manajemen puncak dulu, ini tugas tanggung jawabnya apa? Kemudian nanti manajemen halal menunjuk penyelia halal. Berarti tugas dan tanggung jawab dari penyelia halal itu di pelaku usaha tersebut apa? Kemudian nanti ternyata ada anggotanya dari bagian purchasing. Nah, berarti bagian purchasing terhadap pemenuhan kriteria SJPH, tugas tanggung jawabnya apa, Bapak dan Ibu? Nah, di situ dituliskan di dalam manual SJPH Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh surat penetapan tim manajemen halal yang ada di template manual SJPH kami. Nanti Bapak Ibu boleh gunakan ataupun Bapak Ibu boleh mengadopsinya ya. Kemudian selanjutnya adalah kriteria terkait pembinaan sumber daya manusia yang menjelaskan bagaimana cara pelaku usaha membina sumber daya manusianya tersebut. Misalnya dengan melakukan pelatihan eksternal yang seperti saat ini Bapak Ibu lakukan di Halal Institute. Nah, Bapak Ibu berarti sedang melakukan pelatihan eksternal, yaitu penyelia halal kompeten. Nah, nanti Bapak Ibu yang melakukan pelatihan internalnya untuk perusahaan Bapak dan Ibu. Mungkin dari kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sebagai narasumbernya ataupun pengisi materinya seperti itu. Karena Bapak Ibu yang sudah terlatih secara eksternal. Dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Bapak Ibu. Nah, nanti ditentukan jadwalnya Bapak dan Ibu kapan kegiatan itu akan dilakukan. Bapak Ibu membuatkan materi dan soal evaluasinya. Kemudian kriteria kedua di dalam manual SJPH ini nanti Bapak Ibu menyusun terkait bahan. Bagaimana komitmen pelaku usaha menggunakan bahan-bahan untuk produksinya, kemudian daftar bahan halalnya disusun sesuai dengan yang bisa diadakan dan juga yang sampai di perusahaan. Selama ini yang digunakan bahannya seperti apa. Kemudian selanjutnya kriteria ketiga, proses dan produk halal, di mana Bapak Ibu nantinya menuliskan terkait komitmen dari pelaku usaha untuk menjaga lokasi, tempat, dan alat produksi itu terbebas dari najis, baik najis sedang maupun najis berat. Atau mungkin kalau yang perusahaan UMK ada najis ringan di situ ya. Bagaimana caranya untuk meyakinkan atau melakukan komitmen tersebut. Nah, ini untuk peralatan, perangkat, kemudian ada prosedur-prosedur. Nanti Bapak Ibu mencoba membuatkan judul prosedurnya saja dulu di pelatihan ini. Nah, selesai pelatihan, Bapak Ibu mulai membantu menyusun atau membuatkan prosedur tertulis di pelaku usaha. Jadi tahapan-tahapan pekerjaannya Bapak Ibu mulai susunkan, disesuaikan dengan standar yang ada di layar ini, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini salah satu contoh juga kalau misalkan ternyata tempat kerja Bapak dan Ibu saat ini belum memiliki gambar terkait layout produksi. Nah, Bapak Ibu coba mencanangkan untuk membuat layout produksinya, di mana nanti itu terlihat bahwa ada area penerimaan bahan, pengolahan, sampai dengan pendistribusian menjadi produknya. Selanjutnya, dia terpisah atau berbeda ya ruang
ruang apa namanya ruang pencuciannya dengan area yang terkena najis misalnya toilet. Nah, itu jauh dari toilet sehingga tidak mengkontaminan terhadap barang ataupun peralatan yang sudah dibersihkan. Nah, ini adalah contoh diagram alur proses produksi. Misalnya Bapak Ibu yang ada di resto ataupun warung makan, kedai, misalnya Bapak Ibu membuat olahan ayam. Nah, olahan ayam ini, ayamnya itu diolah sebagai apa aja. Nah, ini ada kriterianya. Kemudian nanti di sini disusun bagaimana cara melakukan proses produksinya dan bahan-bahan yang digunakannya. Atau Bapak Ibu bisa dengan satu-satu diagram alur proses produknya diperlihatkan seperti apa prosesnya. Kemudian di sini sudah ada analisis titik kritisnya dan juga cicipinya. Boleh dengan seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu melakukan penyusunan daftar bahan halal sampai dengan penerimaan, mungkin di form penerimaannya Bapak Ibu sudah spesifikasi bisa menuliskan merek-merek apa saja sih yang Bapak Ibu terima dari supplier ataupun distributor yang memasok bahannya ke tempat Bapak Ibu. Selanjutnya kriteria keempat ini terkait produk di mana di sini menjelaskan terkait kriteria produk yang wajib untuk diikuti ataupun yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha ya, baik dari kemasan, tanda, simbol, logo, nama, gambar, penambahan ataupun pengembangan produk dan juga menjamin ketelusuran terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya kriteria kelima yaitu pemantauan dan evaluasi, di mana Bapak Ibu mampu untuk melakukan audit internal dengan tim ataupun divisi terkait di dalam PPH perusahaan. Dan Bapak Ibu mampu untuk melakukan kaji ulang manajemennya ketika ada ketidaksesuaian atau temuan produk yang tidak sesuai kriteria halal dan disampaikan kepada manajemen. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mulai menyusun prosedur, di mana prosedur ini merupakan penjelasan tata cara pelaksanaan SJPH yang telah dibakukan. Ini bisa berupa prosedur itu sendiri atau tahapan pekerjaan supaya lebih apa namanya sederhana. Kemudian terkait itu ada penyusunan atau jadwal dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan ataupun dengan bentuk seperti internal memo, form checklist yang digunakan dalam aktivitas harian, ataupun prosedur halal yang dapat berupa tahapan kegiatan yang ditulis langsung di manual SJPH, kemudian dibuat sesuai dengan kondisi pelaku usaha atau perusahaan itu, dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain ataupun sistem mutu yang telah Bapak Ibu aplikasikan atau implementasikan di perusahaan sesuai dengan tetapi klausul-klausulnya sesuai dengan klausul halal di dalamnya. Nah, kemudian prosedur ini adalah dokumen terkendali. Jadi ada identitas dokumennya, ada nama dokumen, pengesahan, distribusi, dan revisi dokumen jika diperlukan. Ini isi prosedur pada Ibu. Ada tujuan, ruang lingkup, daftar istilah, referensi standar, dokumen terkait, penjelasan kegiatan, baik dari tahapannya ataupun langkah-langkah kerjanya, dan juga pengesahannya. Bapak Ibu, apa suara saya cukup jelas atau semakin kecil? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Selanjutnya ini tata cara pembuatan prosedur ya Bapak Ibu pahami dulu aktivitas yang Bapak Ibu akan buat. Apakah terkait ketelusuran bahan dan produk atau terkait penerimaan bahan atau terkait pensucian. Nah, nanti Bapak Ibu coba eh, bikin listnya dulu kegiatan-kegiatan harian yang dilakukan pada saat proses produksi dari mulai bahan sampai dengan produk itu bisa dijual di pasaran. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu bisa menentukan terkait prosedur yang akan dibuat dan dipahami aktivitasnya. Kemudian tuliskan langkah-langkah kerjanya yang bisa dilakukan untuk melakukan pengawasan pada keseharian pekerjaan tersebut, didiskusikan jika memang ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak dapat dilakukan pelaku usaha atau staf tersebut ya di bagian tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu revisi bagaimana langkah yang lebih mudah untuk dilakukan, yang penting masih memuat kriteria ataupun klausul halal di dalamnya. Kemudian disusun rancangan prosedur tersebut di dalam format yang sesuai oleh pelaku usaha. Kemudian dievaluasi
Dan juga di kalau memang sudah oke bisa diterima, bisa diimplementasikan, maka disetujui oleh pimpinan puncak dan disosialisasikan. Nah, penyusunan prosedur ini, prosedur tertulis baik berupa SOP maupun instruksi kerja, itu harus lengkap dengan formulir-formulir yang bisa diisi dalam keseharian kegiatan Bapak dan Ibu, misalnya dengan form checklist bukti pengawasan ataupun bukti kerja ya. Nah, ini contoh prosedurnya Bapak dan Ibu, prosedur penerimaan bahan. Jadi, pahami aktivitas kritis yang akan dibuat prosedurnya itu maksudnya ini. Jadi, kita tentukan dulu nih, misalnya, oh judulnya ternyata aktivitas kritisnya terkait penerimaan bahan. Jadi, judulnya kita bikinnya prosedur penerimaan bahan. Kemudian, karena ini dokumen terkendali, jadi kita menggunakan kode dokumen atau misalkan nomor dari dokumen itu atau nama dokumennya. Kemudian ini berlakunya sejak kapan disepakati Bapak dan Ibu kira-kira bisa berlaku sejak kapan. Kemudian ini revisi kalau memang ada revisi. Misalnya seperti saat ini Bapak Ibu melakukan pelatihan pelatihan eksternal halal nih. Nah, ternyata sebelumnya prosedur ini udah ada, tapi terkait mutu. Berarti Bapak Ibu akan memasukkan kriteria halal di dalam prosedur yang sudah ada. Berarti revisinya 01. Tanggal revisinya kapan Bapak Ibu melakukan atau menyelesaikan revisi tersebut untuk memasukkan kriteria halal di dalamnya. Nah, di dalam prosedur ini ada tujuannya untuk prosedur ini dibuat, kemudian ruang lingkup yang akan diawasi. Oh, ternyata dari mulai menerima informasi bahan ataupun peralatan sampai dengan produk itu menjadi produk intermediate atau produk jadi di perusahaan itu. Nah, itu menjadi ruang lingkupnya. Kemudian ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam prosedur ini, Bapak dan Ibu. Kemudian ini referensinya. Oh, kita mengacu pada SNI ini dan juga ISO dan ada dari Kepkaban untuk kriteria halalnya. Maka Bapak Ibu tuliskan. Kemudian ini dokumen-dokumen terkait, ini form-form laporan ya Bapak Ibu yang tadi disampaikan bahwa ada form laporan yang Bapak Ibu bisa buat atau susun itu untuk pengawasan aktivitas hariannya. Nah, ini prosedurnya, langkah-langkah kerjanya satu persatu di breakdown atau dijelaskan secara spesifik. Nah, ini untuk implementasi SJPH-nya setelah Bapak Ibu melakukan atau menyusun manual SJPH dan prosedurnya, Bapak Ibu simulasikan, coba diterapkan di pelaku usaha. Apakah sudah bisa dilakukan atau belum? Kemudian diperiksa efektivitasnya. Nah, dari kebijakan atau prosedur itu, kalau misalkan diterapkan, oh ternyata masih banyak penyimpangan nih, terlalu rumit apa namanya personil untuk melakukan atau menjaga kriteria ini. Maka disederhanakan seperti apa nanti penyederhanaannya. Nah, perekaman terhadap aktivitas ini Bapak Ibu simpan ya. Kemudian didokumentasikan sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengacu ke sini ketika kedepannya akan ada revisian lebih lanjutnya. Nah, bukti-bukti implementasi itu bisa berupa formulir, checklist, daftar, ataupun logbook, atau planning, ataupun laporan, atau kalau yang Bapak Ibu sudah pakai sistem, nah boleh dari rekaman sistem yang berlaku di perusahaan Bapak Ibu. Umumnya ini terdapat identitas rekaman yang disusun, disimpan, dan juga dapat dicari dengan mudah, dan ada masa simpannya sesuai dengan kebutuhan dari pelaku usaha. Ini ya Bapak dan Ibu contohnya kalau Bapak Ibu yang masih manual bisa menggunakan form-form seperti ini atau dibantu dengan sistem SAP seperti ini silahkan. Berarti nanti kalau yang sudah menggunakan sistem untuk formulir pemantauannya bisa di-download ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini contoh catatan pembelian kalau dari template kami. Tapi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu ternyata sudah ada template catatan pembelian tersendiri, boleh dipakai template tersebut. Kemudian ini sosialisasi manual halal, SOP, dan instruksi kerja yang sudah Bapak Ibu buat pada saat menyusun dokumen SJPH ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu tentukan ruang lingkupnya dan juga metodenya yang digunakan. Menggunakan media komunikasi apa? Media komunikasinya bisa berupa Zoom ataupun ternyata pertemuan onsite, misalnya pada saat briefing karyawan atau ternyata
apa namanya pada saat rapat internal gitu ya Bapak Ibu melakukan sosialisasi manual halal ini sekalian dengan kebijakan halal dan prosedur yang sudah Bapak Ibu buat ataupun susun. Kemudian pertimbangkan efektivitas terhadap kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan, direkam ataupun didokumentasikan dan disimpan bukti dari kegiatan tersebut. Pastikan manual halal, prosedur dan instruksi kerjanya juga bisa dilaksanakan dan telah dilaksanakan. Ini contoh dari sosialisasi manual halalnya. Oh, ternyata kita nggak bisa nih kalau dari rapat internal. Kalau rapat internal cuman adanya teman-teman dari kantor pusat doang. Yang di cabang nggak bisa ikut. Berarti kita bikinnya pakai Zoom aja lah dulu sosialisasinya gitu ya. Kecuali nanti pas audit internal baru penyelia halal dan beberapa staf dari kantor pusat mungkin akan langsung ke cabang, misalnya seperti itu. Boleh Bapak Ibu. Yang penting ada bukti kegiatan sosialisasinya berupa Zoom tersebut ya. Baik itu daftar hadir, kemudian juga pada saat pelaksanaan Zoom-nya itu di screenshot gitu ya, kemudian materi yang disampaikan. Atau ternyata dengan menggunakan media elektronik atau banner untuk pengunjung ya, sosialisasi terhadap pengunjung, ataupun Bapak Ibu memanggil supplier ataupun vendor ke tempat Bapak Ibu untuk menandatangani surat kontrak kerjasama dan juga memberikan surat pengetahuan terhadap sosialisasi manual halal ini. Nah, itu boleh, itu sudah menjadi salah satu bukti sosialisasi terhadap eksternal. Ini langkah-langkah untuk sosialisasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menyiapkan dokumen terkendalinya, daftar penerima dokumennya. Jadi bagian-bagian yang masuk ke dalam PPH itu dipastikan ikut sosialisasi supaya mereka mengetahui standar kehalalan yang diterapkan oleh perusahaan Bapak dan Ibu dengan panduan dari manual SJPH yang Bapak Ibu susun. Kemudian kelengkapan dari dokumen manualnya, prosedurnya didistribusikan ya. Kemudian pendistribusiannya juga kepada pihak-pihak yang eh, terlibat dalam PPH tersebut. Kemudian menyusun program materi sosialisasinya dan melaksanakan program tersebut. Periksa juga penerapannya terhadap ketentuan halalnya, apakah sudah cukup sesuai atau belum. Nah, sampai di sini Bapak Ibu untuk materi unit kompetensi satunya. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Dipersilahkan. Silahkan Bu Rindik. Ibu, mohon izin bertanya, kalau dalam penyusunan gap analisa yang tadi Ibu jelaskan, semisal di perusahaan kami yang bergerak di AMDK, bagaimana cara menentukan prioritas tindak lanjut terhadap gap yang ditentukan, sehingga fokus perbaikannya itu benar-benar diarahkan pada aspek yang berpotensi mempengaruhi status kehalalan produk. Oke, nah itu dicek dulu Bu. Eh, Tergantung nanti adanya di bagian apanya, temuan terhadap gap analisisnya tersebut Bu. Misalnya kalau yang Ibu lihat di bagian apa? Kan Itu ada, berarti membuat gapnya itu setiap tahapan proses ya Bu, atau hanya di titik critical point-nya, titik eh, kritisnya. yang terutama itu di 5 kriteria SJPH-nya dulu. Kemudian nanti dari situ kalau misalkan Ibu mau turunkan atau tuliskan secara rinci terhadap titik kritisnya dari setiap kriteria ini, nah itu boleh dan sangat bagus itu Bu. Jadi nanti bisa apa ya, tersusun atau terlihat detail satu persatu ya. Misalnya di komitmen dan tanggung jawab belum ada apa namanya sosialisasi dan juga pembinaan SDM, belum adanya jadwal terhadap pelatihan dari untuk SDM-nya gitu ya, SDM yang ditunjuk untuk tim manajemen halalnya. Nah, itu satu persatu nanti Ibu tuliskan di kolom eksistensi sistem perusahaan ini. Kemudian nanti tindak lanjutnya yang menyesuaikan dengan hasil temuan di gap analisis ini. Yang penting kita mengacu pada 5 kriteria SJPH ini, kemudian nanti kalau mau menentukan poin-poin eksistensinya, kita ngelihatnya dari prosedur yang ini nih, Bu. Nah, misalnya ini, berarti kan ada tanggung jawab manajemen puncak. Apakah dia sudah menetapkan penyelia halal? Berarti Ibu tulis eksistensinya satu, penetapan tim manajemen penyelia halal dulu. Kedua,
eksistensi tim manajemen halalnya. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan SDM, di mana pembinaan SDM itu ada penjadwalan secara berkala terhadap pelatihan untuk SDM-nya itu. Kemudian nanti kalau misalkan ada personil baru, bagaimana prosesnya si pelaku usaha ini melakukan pelatihan terhadap personil baru tersebut sehingga dia mengetahui terhadap kriteria halal dan juga mutu yang ada di pelaku usaha gitu. Nah, bahan pun sama seperti itu, nanti di breakdown. Bagaimana Bu Rindik? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Sama-sama dengan senang hati. Selanjutnya, Ibu Ula. Tanya terkait SOP pembelian bahan. Contoh, jika kita beli udang dari nelayan tanpa nota, kolom dokumen di SOP diisi apa ya? Dia Contoh membeli udang tanpa nota. Halo Bu. sukanya. Bu, Iya Bu, gimana tadi eh, agak putus-putus. Contoh membeli udang tanpa nota di SOP gimana? di kolom dokumen SOP diisi apa ya? Buku bon saja sudah cukup belum, Bu? Udangnya ini udang segar atau udang olahan Bu? Ini udang segar, Bu. Oh, berarti sudah cukup dengan bukti bon pembeliannya saja. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Ula. Pak Eko, silahkan Pak. Iya Bu, mau nanya masalah ini Bu, untuk perlindungan konsumen kita nih Bu. Tadi kan kita ada membahas masalah contoh kecap asin tadi ya. Kecap asin itu berlogo halal. Tapi ternyata waktu dicek di kemudian hari itu ternyata tidak halal. Bagaimana Bu ya? Oke, nah kalau memang menemukan hal tersebut, sebaiknya Bapak selaku customer misalnya ya, Bapak bisa melakukan pelaporan untuk saat ini sebetulnya kepada BPJPH. Jadi BPJPH itu sebetulnya sudah berperan aktif. Mereka memiliki hotline ataupun WhatsApp ya, nomor WhatsApp yang bisa menampung terkait temuan ataupun aduan layanan konsumen gitu, Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Eko. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu atau kita sambil jalan ya, sambil kita mengerjakan tugas. Mohon izin saya akan mengirim tugas di grup. Silahkan Bapak Ibu bisa download terlebih dahulu tugasnya. Ada di grup pelatihan penyelia halal 2.26. Sudah bisa dibuka Bapak dan Ibu tugasnya. Sudah Bu, sudah bisa Sudah, Bu. dibuka. Udah. Nah, tunggu sebentar ya Pak Haryanto. Oh, iya. Saya ini dulu ya terkait tugas.
Nah, Bapak dan Ibu, di dalam tugas ini silahkan Bapak Ibu buka lembarnya. Nah, di sini ada judulnya tugas 1 LK1, di mana kita sesuai dengan kompetensinya menyusun manual SJPH untuk pelaku usaha ya Bapak Ibu. Kalau yang Bapak Ibu saat ini sudah ada di pelaku usaha, mungkin jauh lebih mudah. Tapi kalau Bapak Ibu yang saat ini belum ada di pelaku usaha, Bapak Ibu bisa mengandaikan Bapak Ibu sebagai pelaku usahanya, misalnya begitu ya. Semoga bisa diikuti ya Bapak dan Ibu. Tugasnya sesuai dengan bidang usahanya masing-masing, Bu ya? Atau gimana? Boleh, boleh, boleh Pak Haryanto. Nah, di sini manual SJPH ada tulisannya penting template ini bersifat general. Jadi ini masih umum template-nya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu diharapkan membaca, mengecek kesesuaian isi dalam template ini, apakah panduan ini relevan dengan skala industri, struktur organisasi, ruang lingkup, tahapan proses, tingkat resiko, dan lain-lain yang ada di usaha Bapak dan Ibu masing-masing. Jika apa yang tercantum dalam template ini tidak relevan, maka Bapak Ibu dapat menghilangkan atau menambahkan isinya, sehingga manual SJPH yang Bapak Ibu buat ini dapat benar-benar menjadi panduan untuk diterapkan di usaha Bapak Ibu sesuai dengan pemenuhan kriteria SJPH-nya. Kalau kalimat ini dirasa sudah dapat dipahami oleh Bapak Ibu, bisa di-delete. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan logo dari perusahaan, misalnya. Atau kalau belum ada logonya, nggak apa-apa, kosong seperti ini. Kemudian diisi nama pelaku usahanya ini. Misalnya, eh, PT apa Bapak dan Ibu? Misalnya kita membuat permen ya Bapak dan Ibu, PT Kinoki misalnya. Nah, kemudian tanggalnya ini adalah tanggal pembuatannya hari ini Bapak dan Ibu misalnya. Kemudian nanti ditambahkan nama penyelia halal dan juga nama pemilik usahanya. Kemudian tanda tangannya. Nah, di sini juga diisi nama perusahaannya Bapak dan Ibu. Ini misalnya nama penyelia halalnya. Hmm, Bapak Firdan Fanani, mohon izin ya Pak, namanya dipakai. Boleh, nggak apa-apa, Ibu, silakan. Kemudian selanjutnya pemilik usahanya adalah Ibu Rizka misalnya. Ibu Rizka Rahmaning Tias, mohon izin Bu Rizka. Nah, nanti tanda tangannya, terima kasih Ibu, Bapak. Nanti tanda tangannya tambahin ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini ada dasar hukumnya. Jadi ini adalah apa namanya dasar-dasar peraturan yang kita cantumkan ketika kita menyusun manual template SJPH ini, Bapak Ibu. Jadi kalau template manual SJPH dari Halal Institute ini agak sedikit berbeda dari yang ada di website BPJPH. Kami menyesuaikan dengan standar kurikulum dari pelatihan penyelia halal ini yang berbasis kompetensi. Kemudian ini adalah daftar isinya. Ini nanti diisinya sesuai dengan halamannya. Bisa diisi paling terakhir, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pendahuluan. Nah, ini diisi dulu nama perusahaannya Bapak dan Ibu. Kemudian ini nanti diisi NIB-nya sesuai dengan apa yang ada di perusahaan. Izin bertanya, Bu Afin. Silakan para Kak. Kan di atas tadi kan ada itu pemilik pemilik usaha yang itu bisa harus pemilik usahanya atau pimpinan perusahaan. Boleh pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan. Oh, baik. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Nah, skala usahanya nanti disesuaikan dengan yang ada di NIB ya, Bapak dan Ibu. Bu, saya ada pelaku usaha, tapi pelaku usahanya NIB-nya nggak ada skala usahanya. Berarti Bapak Ibu harus melakukan pembaruan terhadap NIB-nya itu. Jadi NIB yang berisiko.
Itu ya, diupdate di OSS-nya. Kemudian nama pimpinannya dituliskan. Selanjutnya nama penyelia halalnya juga dituliskan ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang mungkin Bapak Ibu masih sertifikat halal baru di perusahaannya, nama penyelianya mungkin satu. Tapi ada beberapa perusahaan yang dia itu walaupun sertifikasi halalnya baru, tapi dia memiliki beberapa cabang. Kemudian ternyata yang dari cabang-cabang itu penyelia halalnya sudah mengikuti pelatihan lebih dulu dan sudah bersertifikat penyelia halal. Maka penyelia-penyelia halal yang kemarin yang ada di cabang pun dituliskan di sini ya nama-nama penyelia halalnya. Atau untuk pelatihan ini boleh nama Bapak dan Ibu saja penyelia halalnya langsung supaya aplikatif. Nah, ini alamat perusahaan diisi sesuai dengan yang ada di INIB. Diisi sesuai dengan yang di NIB. Baik dari nama jalannya, kemudian nomornya, kemudian RT RW, kelurahan, kecamatan, oh, kota dan kabupaten ya Bapak Ibu ya. Kota atau kabupaten, kemudian provinsinya, kemudian kode pos. Nah, telepon fax perusahaan yang bisa dihubungi. Selanjutnya, alamat fasilitas produksi ini kalau misalnya ternyata eh, Bapak Ibu lain produksinya berbeda dengan alamat kantor pusat. Jadi, misalnya lain produksinya ada line A, kemudian juga ada line B. Nah, ini diisikan semuanya. Atau Bapak Ibu yang di jasa distribusi ada gudang logistiknya sendiri di setiap daerah. Nah, maka itu dituliskan juga lengkap. Eh, itu ya Bapak dan Ibu ya. Hmm. Nah, ini juga lain produksinya nanti diisikan sesuai seperti itu. Kemudian nomor telepon atau fax fasilitas produksi, kalau saya menganjurkannya ini nomor telepon penyelia halalnya karena supaya lebih mudah koordinasinya ketika ada auditor datang yang ingin mengunjungi ataupun mengkonfirmasi terkait kegiatan audit yang akan dilakukan di perusahaan Bapak dan Ibu, seperti itu. Ini kontak personnya boleh pelaku usahanya, pimpinan, ataupun penyelia halal. Kemudian selanjutnya, oh ya, pada saat ini pastikan ya Bapak dan Ibu, misalnya Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu adalah karyawan kontrak atau Bapak Ibu karyawan atau staf tetap, tapi Bapak Ibu misalnya suatu ketika ada kondisi Bapak Ibu tidak lagi bekerja di perusahaan itu, maka secara etikanya sebaiknya Bapak Ibu memberikan akses terhadap pelaku usaha untuk akun si halalnya diberikan kepada si pelaku usaha. Ini jauh lebih baik ya Bapak dan Ibu secara integritas dari penyelia halalnya. Jadi tidak lepas tanggung jawab. Karena pengawasan ini melekat Bapak dan Ibu. Jadi ketika pelaku usaha itu PPh-nya masih berlanjut, maka penyelia halal juga tetap harus ada. Jadi sebelum Bapak Ibu resign, pastikan si perusahaan sudah menunjuk penyelia halal yang baru untuk melanjutkan eh, apa ya, melanjutkan kegiatan pengawasan itu di pelaku usaha tersebut. Kemudian ini nama merek produknya, misalnya tadi PT Kinoki. Misalnya ternyata yang tertera di kemasan ini.
nama produknya itu boleh langsung ditulis seperti itu. Jadi merek merek produk itu adalah brandnya atau nama dagangnya ya Bapak Ibu. Nah ini nomor izin edar. Kalau sudah ada boleh diisi, tapi kalau tidak ada boleh dicoret. Nah jenis produknya kita sesuaikan dengan yang ada di KMA. Kita buka KMA-nya dulu ya. Oh, mungkin, mohon maaf, mungkin tadi saya salah menyebutkan nomor KMA ya. Jadi KMA itu adalah KMA 748 dan KMA 944. Nah, seperti ini KMA-nya. Apakah terlihat Bapak dan Ibu untuk file KMA-nya? Tidak terlihat ya? Nah, seperti ini Bapak dan Ibu KMA-nya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menentukan klasifikasi jenis produknya, Bapak Ibu cek di KMA sini. Nah, ini adalah perusahaan permen. Maka coba kita cari ya permen. Gula dan pemanis termasuk madu. Ya, nih kita bisa pakai ini kalau dia memang permen gula. Kalau CPO itu masuk mana, Bu? CPO ada Pak. Tadi gula dan apa Pak? Kita biar cepat aja ya. Gula dan pemanis termasuk madu. Gula dan pemanis termasuk madu. Jadi madu wajib bersertifikat halal ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang menggunakan madu untuk bahan produksinya berarti wajib memiliki sertifikat halal untuk madunya ya. CPO. Nah, CPO di sini ya Pak. Ini apa ini? CPO masuk lemak, minyak, dan emulsi minyak, Pak. Oh, baik, Bu. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah bisa ya, insya Allah ya, untuk mendeteksi itu, untuk mengidentifikasi jenis produknya, kemudian untuk jumlah pekerja. Nah, misalnya dalam satu line produksi ini ada 100 karyawannya, kemudian daerah pemasarannya sudah tingkat nasional, maka yang provinsi dan internasionalnya dicoret. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu pernah melakukan ekspor, maka itu internasional, provinsi dan nasionalnya yang dicoret. Sistem pemasarannya pastikan dulu retail atau non-retail. Selanjutnya, tujuannya ini isi nama usahanya disesuaikan dengan nama usaha yang ada di atas. Selanjutnya ini juga sama, ruang lingkupnya ya diisi dulu. Nah, penyediaan bahannya bagaimana nih Bapak dan Ibu melakukan penyediaan bahannya? Apakah hmm, melakukan pembelanjaan sendiri atau melalui supplier ataupun distributor? Atau ternyata dari tangan pertama Bapak Ibu mendapatkan bahan baku langsung dari distributor. Nah, itu Bapak Ibu coba bikin atau buatkan sedikit terkait ulasan ataupun narasinya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya ini ruang lingkup manual SJPH ini berlaku untuk seluruh fasilitas perusahaan yang terkait dengan
Proses produksi halal meliputi penyediaan bahan di PT Kinoki misalnya ya tadi. Melalui supplier dengan produsen tetap sesuai spesifikasi bahan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengolahannya dilakukan di fasilitas produksi yang di dalamnya tercakup kantor manajemen ataupun pusat dan belum memiliki cabang di tempat lain. Berarti kan kalau tadi kan dia punya line produksi ya, manajemen dan line produksi di alamat A dan B, misalnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, dengan status fasilitas produksinya ini, apakah milik sendiri atau sewa? Kemudian penyediaan bahannya dan produk dilakukan di dalam fasilitas produksi terdaftar. Pengemasan dan distribusi apakah dilakukan sendiri oleh PT Quinoki atau ternyata dia dimaklonkan. Nah, ini Bapak Ibu coba untuk mengetahui itu ya, mengidentifikasi terkait hal tersebut. Nah, dengan bahan kemasan dan prosedur distribusinya sesuai dengan standar. Standarnya standar apa? Standar kriteria SDPH, sudah bersertifikat halal. Kemudian penyediaan dilakukan oleh PT Kinoki sesuai dengan permintaan dari customer, misalnya seperti itu ya. Kalau memang dia catering, tapi kalau Kinoki ini kan dia apa namanya, hanya apa kemasan, industri kemasan ya Bapak dan Ibu, sorry, industri pangan kemasan. Nah, maka sampai dengan distribusi saja. Kalau catering seperti tadi, sampai penyajiannya dijelaskan bagaimana cara menyajikan sampai dengan customernya. Kemudian ini kriteria SJPH-nya, Bapak dan Ibu, kriteria 1, kebijakan halal. Ini yang di poin 1.2 dan 1.3, kegiatan serta bukti implementasinya ini disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, yang mampu dilakukan di pelaku usaha. Nanti kalau sudah kalimat dan lain-lainnya boleh di-delete. Selanjutnya ini tugas tanggung jawab manajemen, kemudian ini pembinaan sumber daya manusianya, kemudian ini terkait kriteria bahannya. Nah, kalau yang Bapak Ibu di bagian jasa distribusi dan penyimpanan mungkin tidak ada bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong. Cukup jadi bahan penolong pencucian ataupun sanitizernya ya Bapak dan Ibu. Jadi yang ini bisa dicoret. Ini kalau jasa distribusi, tapi kalau Bapak Ibu yang dari industri produk makanan minuman, maka ini termasuk. Jadi tetap seperti ini, gitu ya. Dan jenis yang digunakan sebagai media untuk validasi. Nah, ini kalau ada validasi hasil pencucian fasilitas. Kalau jasa distribusi biasanya ada tuh beberapa jasa distribusi yang melakukan validasi terhadap pencucian fasilitas produksinya. Itu misalnya dengan uji swab begitu ya. Itu dijelaskan di dalam kriteria bahan. Kemudian selanjutnya ini formulasi produk dan resep ini ketika Bapak Ibu membuat resep dan formulasi seperti industri produk tersebut. Tapi kalau jasa ini tidak ada ya. Kalau jasa distribusi ataupun importir, resepnya itu kan sebetulnya dari produsennya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak ada itu. Kalau yang jasa distribusi ini boleh di-delete. Tapi kalau yang dari jasa industri ataupun makanan minuman ini tetap ada. Jadi harus disesuaikan ya kalimatnya Bapak Ibu nanti dibaca dulu, disimak dulu baik-baik. Kemudian ini nama perusahaannya disesuaikan. Nah, isi dari ininya juga sama, disesuaikan. Menetapkan lokasi menetapkan lokasi proses produk halal, menyiapkan sarana fasilitas produksi yang bebas dari babi yang didukung dengan itu, kemudian merancang tempat produksi. Nah, ini untuk penyembelihan, kalau dia di jasa penyembelihan, ini ada Bapak dan Ibu. Kalau jasa penyembelihan, justru tempat dan alat penyembelihannya ada, tapi yang pengolahan, penyimpanan mungkin tidak ada. Tapi kalau pengemasannya dia mungkin ada. Kalau di jasa
penyembelihan. Tapi kalau Bapak Ibu yang di importir dan juga pendistribusian, ini tidak ada semua, maka ini boleh di-delete atau dicoret. Yang jasa distribusi mungkin hanya di pengemasan dan kalau ada pengemasan, pengemasannya tetap ya, pengemasan pendistribusian, tapi tidak ada penjualan dan penyajiannya dicoret. Nah, kalau Bapak Ibu yang di catering sampai di penyajian. Kalau Bapak Ibu yang di industri apa namanya? Di industri makanan minuman atau seperti CPO, berarti yang dicoret adalah yang penyembelihan. Kemudian pengolahannya ada ya, pengolahan dari bahan, penyimpanan bahan dan produk, pengemasan bahan dan produk, mungkin produk setengah jadi ataupun produk hasil akhirnya. Kemudian distribusinya ada. Nah, penjualan dan penyajian kalau yang dari industri tidak ada kan, ini maka di delete saja. Sampai yang di sini Bapak Ibu bisa dipahami Bisa, bisa, Bu. atau Bisa, Bu. bingung? Tapi itu nanti untuk pimpinannya Bisa nggak usah ya. tanda tangan, Bu, ya. Ini kalau untuk tugas kelas, pimpinannya tanda tangannya dummy dulu boleh Pak, simulasi dulu. Ya, simulasi aja, Bu, ya. Karena karena untuk latihan dan mengejar waktu pengerjaan tugasnya. Nah, tapi kalau yang untuk OJT nanti sepertinya pimpinan harus tanda tangan Pak. Nah, kemudian selanjutnya ini prosedur penerapan. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat nama-nama SOP-nya aja. Jadi nggak usah bingung dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya membuat nama-nama SOP-nya. Misalnya kalau penggunaan bahan baru, oh mungkin dengan SOP penggunaan dan pemilihan bahan. Ini ada pemeriksaan saat proses pembelian bahan. Bisa dengan SOP seleksi dan pengadaan bahan. Gitu ya. Nah, kemudian ini untuk memastikan penggunaan bahan, dia tersertifikasi halal tidak terkontaminasi, masih sama nih SOP-nya jadi satu di SOP seleksi pengadaan bahan produksi. Itu boleh, silahkan. Jadi, bukan berarti kalau satu poin harus satu SOP, tidak. Jadi, satu SOP mencakup beberapa poin pengawasan itu diperbolehkan ya Bapak dan Ibu. Atau mengikuti dengan SOP yang sudah ada di internal perusahaan Bapak Ibu. Tinggal ditambahkan terkait poin-poin pengawasan kehalalannya. Ini misalnya. Itu ya, tinggal tambahkan poin ini pada SOP-nya. Silahkan Pak Hafid. Mau tanya, ini kan kalau misalnya ini untuk saya sendiri kan tidak di perusahaan karena saya di akademisi. Nah, nanti untuk pengisiannya itu nanti menggunakan contohnya yang mana ya? Karena kan kalau misalnya harus pakai NIB itu kan harus ada NIB dan lain-lain seperti itu. Baik, kalau Bapak Ibu yang misalnya akademisi atau dari pengawas atau tadinya apa namanya pengawas halal atau ada satu lagi yang pendamping halal. Nah, mungkin pendamping halalnya yang belum pernah ke pelaku usaha, Bapak Ibu boleh simulasi atau dummy aja dulu. Jadi misalnya seakan-akan Bapak Ibu yang menjadi pelaku usahanya gitu. Case-nya boleh dari Bapak Ibu misalnya jadi pengusaha ayam potong nih Pak Hafid. Berarti Pak Hafid nanti poin-poin PPh-nya menyesuaikan jasa penyembelihan. Misalnya Pak Hafid mau daminya itu atau simulasinya jadi pengusaha catering. Nah, silahkan menjadi pengusaha catering berarti manual SJPH-nya disusun untuk usaha catering gitu Pak Hafid. Oh ya. Berarti nanti untuk nomor dan alamat dan lain-lain seperti yang penting tetap diisi seperti itu ya. Iya, betul. Yang penting tetap diisi. Simulasi saja. Oke. Baik. Sama-sama Pak. Pak Eko. Terima kasih Bu. Mau nanya ini, kita kan di perkebunan sawit dan pabrik sawit itu menghasilkan yang produk yang kita jual itu adalah CPO dan kernel Bu. Mm-mm. Ataukah satu saja yang kita indikan, tampilkan?
Pak Eko boleh yang CPO-nya, terus kan ada Pak siapa ya? Heriansyah. Nah, Pak Heriansyah nanti yang kernelnya gitu boleh Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Pak Haryanto tadi izin terhold, silahkan Pak. Yang pertama banget tadi pas mau tugas terskip. Aduh, jadi lupa Bu. Mau ditanya. Oh iya iya iya, oke Ya, nanti nanti lah boleh kalau di saya ingat. silahkan kalau ingat nanti di kolom chat atau di ini. Oke, lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini tadi SOP sudah ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu tuliskan dulu nih judul-judul SOP-nya ya. Seperti ini contohnya. Kemudian lanjut ya, di sini juga masih terkait SOP transportasi bahan dan produk dipastikan sesuai dengan persyaratan halal. Nah, sudah ada belum SOP seperti ini di apa namanya tempat pelaku usaha? Di pabriknya Bapak dan Ibu. Kalau belum ada, berarti Bapak Ibu buatkan ini judul-judulnya aja dulu, perencanaannya. Kemudian ini prosedur PPH terhadap pemastian fasilitas produksinya yang kontak dengan bahan produk bersifat bebas dari najis yang diharamkan. Jelaskan pada prosedur SOP nomor berapa. Kemudian judul SOP-nya apa. Silahkan Bapak Ibu tuliskan judulnya dulu, judul SOP-nya. Kemudian misalnya SOP terkait penyucian suatu peralatan dan fasilitas produksi yang terkena najis. Mungkin di tempat Bapak Ibu prosedur internalnya sudah ada, tapi terkait pembersihan peralatan produksi aja tidak atau belum mencakup terhadap penyucian atau pensucian peralatan. Nah, berarti dengan judul itu dimasukkan terkait apa namanya persyaratan pensucian terhadap najis ini. Nah, itu SOP apa namanya? Nomor berapa gitu ya. Kemudian rangkaian proses produk untuk menghasilkan produk yang tidak terkontaminasi najis dijelaskan pada SOP apa. Kemudian peluncuran penjualan produk ini misalnya untuk yang industri ini, industri makanan minuman. Nah, kalau misalkan yang jasa distribusi mungkin bukan untuk peluncuran produk, tapi untuk misalnya yang tadinya dia jasa jasa distribusinya yang pengiriman saja. Kemudian karena pelatihan ini jadi terfikirkan nih untuk mencetuskan bahwa apa namanya fasilitas penyimpanannya mau dijadikan disewakan gitu ya kepada klien atau customer. Nah, mungkin ini adalah terkait eh, apa namanya pengembangan terhadap fasilitas produksi yang digunakan. Nah, itu udah ada belum prosedurnya? Kalau belum, berarti ditambahkan nama dan juga judul SOP-nya gitu. Kemudian selanjutnya ini pemingsanan hewan. Kalau ini pemingsanan dan penyembelihan hewan ini ketika Bapak Ibu di jasa penyembelihan. Kalau di industri itu tidak ada. Jasa distribusi juga tidak ada ya. Nah, ini prosedur produk. Pastikan ketelusuran terhadap kehalalan produknya. Silahkan Bu Alia Nabilah. Halo, selamat sore Bu. Sore Bu, mohon Ibu. maaf, tadi kan aku sempat izin sholat sama ke toilet ya Bu ya, jadi agak terlewat pas pembahasan tugas ini. Mau tanya Bu, untuk tugas terkait yang manual ini, kalau misalnya jasa atau kegiatan usahanya perusahaan kami di bidang jasa pengiriman aja, untuk pengisiannya gimana ya Bu ya? Ibu dengan Bu Aulia. Oke. Hmm. Mungkin mengikuti apa yang disampaikan saya dulu, Bu. Nanti yang Mhm. terlewat boleh ditanyakan kepada Bu Aulia ya, Bu. Oh, oke. Heeh. Siap. Kalau gitu. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Alia. Kemudian, nah ini untuk prosedur produk. Kalau di industri itu ada produknya yang terlihat fisik. Tapi kalau untuk apa namanya jasa distribusi atau transportasi itu belum tentu terlihat ya apa namanya produk yang dihasilkan. Nah, itu Bapak Ibu pastikan terkait ketelusuran kehalalan produk
kalau misalkan di jasa distribusi ini bisa diganti menjadi misalnya spesifikasi atau identifikasi terhadap produk yang Bapak Ibu tangani dari klien atau customernya. Jadi Bapak Ibu yang dari distribusi bisa mencoba memisahkan antara identifikasi produknya ya dari klien itu produk yang bersertifikat halal, yang sudah bersertifikat halal dari klien, kemudian produk yang belum jelas ketelusurannya atau tidak bersertifikat halal, atau produk yang sudah jelas dia produk yang diharamkan atau produk yang mengandung babi dan turunannya ataupun alkohol dan turunannya sehingga dia kan tidak bisa bersertifikat halal tuh ya Bapak dan Ibu. Nah, diidentifikasi terkait tiga produk ini. Jadi, bagaimana penanganan terhadap produk dari customer di perusahaan jasa distribusi itu bisa masuk ke dalam penentuan atau pemastian ketelusuran kehalalan produk yang ditangani di jasa distribusi. Kemudian nama prosedurnya apa, gitu. Mungkin eh, tergambar ya, Bu Alia ya. Kemudian kalau Bapak Ibu dari industri, nah ini berarti kan ketelusuran kehalalan produknya mungkin selama ini sudah ada nih Bapak Ibu menggunakan kode produksi. Nah, kode produksi itu ditambahkan terkait kehalalan produk ini. Jadi nama SOP-nya nanti disesuaikan gitu ya. Kemudian prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Mungkin selama ini belum ada. Nah, Bapak Ibu buatkan nama prosedurnya dan juga kriteria prosedurnya ini kira-kira masuk di mana nih? Apakah di ketelusuran ataukah di penanganan produk gitu ya. Boleh dicoba dicek dulu prosedur internalnya nanti disesuaikan. Kemudian prosedur penarikan produk dari distributor, toko, outlet, ataupun end user ini misalkan dikarenakan karena kehalalan produk. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada prosedur mutu secara toyibnya atau secara CCP dan GMP-nya dia tidak sesuai, nah Bapak Ibu sudah punya prosedur penarikan mutu terhadap itu. Nah, Bapak Ibu belum ada nih terkait ke kriteria kehalalannya. Masukkan poin kriteria halal di prosedur tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cantumkan nama SOP-nya di sini. Ini untuk kegiatan formulasi dan pengembangan produk. Ini untuk apa namanya? Pelaku usaha industri dan juga rumah makan misalnya ya, restoran. Kemudian display produk di toko dan outlet diatur memenuhi persyaratan kehalalan dan terhindar dari kontaminan. Ini untuk yang poin E dan F ini untuk ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisnisnya itu seperti catering, restoran, rumah makan, kedai yang ada orang bisa makan minum di tempat. Tapi kalau tidak, maka ini dicoret aja. Kalau Bapak Ibu dari industri ya, industri makanan minuman yang dikemas, ini dicoret aja. Karena Bapak Ibu tidak melakukan display atau pemajangan produknya di toko atau outlet. Oh ya, barang gunaan juga ada nih, barang gunaan yang dia memiliki outlet dari hasil produksi barang gunaannya. Misalnya pakaian muslim gitu ya. Berarti dia ada terkait SOP display produknya. Kalau ketentuan pengunjungnya juga ada ya, berarti Bapak Ibu. Misalnya kalau mau mengunjungi itu tidak apa sudah bersih dari najis ya sehingga tidak mengkontaminan terhadap produk yang dipasarkan atau didisplay. Kemudian ini prosedur penerapan SJPH disosialisasikan ke semua pihak yang terkait dan mendokumentasikan memelihara bukti sosialisasi dan penerapannya. Kemudian pastikan ada alur proses produksinya, tadi sudah dicontohkan, kemudian catatan hasil produksi, catatan penyimpanan, dan juga catatan distribusi dan surat persetujuan penggunaan bahan baru ketika Bapak Ibu misalnya menggunakan bahan baru atau ada penunjukan supplier baru. Nah, itu Bapak Ibu buatkan terhadap prosedur penunjukan supplier baru tersebut. Nah, ini terkait kriteria produk. Nanti disesuaikan dulu nama perusahaannya. Kemudian pengemasan dan pelabelan produk ini dibaca-baca saja Bapak dan Ibu. Eh,
Ini disesuaikan nama perusahaannya ya nanti. Kemudian selanjutnya nih pelaksanaan pengemasan produknya itu seperti apa. Kalaupun ada repack atau relabel itu berarti harus ada prosedurnya terkait hal tersebut. Ini pengemasan produk karkas kalau Bapak Ibu menangani produk karkas. Kalau tidak, kalau dia industrinya permen kayak contoh ini berarti ini di-delete saja karena tidak bersinggungan dengan karkas. Karkas itu ini ya Bapak Ibu ya. eh Hewan hasil sembelihan itu. Kemudian ini pencantuman label produk, identifikasi dan mempenelusurnya disesuaikan dulu nih nama perusahaannya, kriterianya. Kemudian ini pemantauan dan evaluasi juga disesuaikan nama perusahaannya. Nah, ini SOP terkait pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemennya. Sudah ada atau belum? Kalau belum, berarti Bapak Ibu mencoba membuatkan nama prosedurnya dulu. Nah, pastikan bahwa si audit internal ini bisa dilakukan setiap 1 tahun sekali. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti menyusun prosedurnya, Bapak Ibu tetapkan jadwalnya sekalian ya. Kemudian juga personil yang akan dilakukan auditnya, siapa auditinya dan juga auditornya. Selanjutnya risalah kaji ulang manajemennya. Nah, selanjutnya ini adalah lampiran-lampiran terkait bukti-bukti dokumentasinya, dokumen pendukungnya terhadap sistem yang diterapkan. Ini contoh dari sosialisasi kebijakan halal Bapak Ibu dengan poster. Posternya nanti bisa didesain disesuaikan dengan pelaku usaha ataupun perusahaan. Kemudian surat penetapan tim manajemen halalnya atau yang disingkat biasanya TMH. Pastikan pimpinan perusahaannya masuk dan juga penyelia halalnya yaitu Bapak Ibu sendiri masuk di tim ini ya, di tim manajemen halal. Kemudian bagian-bagian terkait yang melakukan PPH, proses produk halal, mulai dari penyediaan bahan, peng- penyediaan bahan, apa namanya, persiapan, kemudian pengolahan, habis pengolahan itu Bapak Ibu pengemasan, kemudian pendistribusian. Nah, tanggalnya, tanda tangan, dan juga pimpinan perusahaannya yang menandatangani dan mengetahui ataupun mengesahkan dokumen ini. Nah, ini adalah contoh dari materi pelatihan. Jadi tidak melulu yang secara standar mungkin seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Template-nya ini standarnya dari template manual SCPH Bapak Ibu. Nah, standarnya materi pelatihan seperti ini. Kemudian soal-soalnya juga seperti ini. Contoh soal evaluasinya ya ke personil internal. Bapak Ibu bisa dengan lampiran PowerPoint seperti ini yang saya lakukan di pelaku usaha. Kemudian ini evaluasi pelatihan internalnya boleh dibuat pilihan ganda. Nah, nanti kalau sudah dilakukan pelatihan internalnya, Bapak Ibu boleh atau bisa rekap hasil evaluasinya di sini. Minimal 7,5 untuk setiap personilnya. Kemudian ada bukti berupa absensi dan dokumentasi foto kegiatan. Itu Bapak Ibu untuk tugas satunya. Mungkin Bapak Ibu bisa mulai menyusun malam ini karena besok sudah ada penentuan nilainya. Baik, bagaimana sampai di sini Bapak Ibu? Mohon maaf mau bertanya, untuk Silakan. bukti fotonya itu lampiran-lampirannya harus ada bukti foto kayak gitu atau nggak usah? Nggak usah dulu, nggak apa-apa Pak kalau untuk tugas kelas ini. Paling nggak itu bayangan ketika Bapak Ibu melakukan Oh implementasi baik, nanti manual manualnya seperti itu. Gitu. baik, baik. Terima kasih. Sama-sama Pak Raka. Pak Faiz silahkan. Maaf gua mau share aja tadi berarti deadline-nya malam ini ya. Deadline-nya malam ini nanti mungkin akan diperiksa oleh fasilitator, kemudian ada hasil reviewnya Bapak Ibu bisa perbaiki sampai besok sore. Oh, berarti kalau misalnya udah kelar itu dikirim ke fasilitator nggak langsung di websitenya. Betul. Nanti mungkin akan dijelaskan dan disampaikan juga terkait bagaimana cara atau sistem pengumpulan tugasnya oleh Pak Wasep ya, Pak Oh, nanti Faiz. ya. Oke sih. Sama tadi berarti kalau misalnya
yang belum bekerja kan, saya kan masih belum kerja juga kan. Itu bikin file dummy dulu ya. Boleh. Oke, siap. Makasih, Mbak. Sama-sama Pak Faiz. Ya, Bu Nuriska, silahkan Bu. Ya, Bu, izin bertanya untuk make sure aja. Untuk kan saya tidak bekerja di industri karkas. Jadi itu tadi dokumennya dicoret apa di delete aja ya, Bu? Ya? Untuk yang Boleh dicoret dulu, nanti ketika OJT di-delete. terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Nuriska. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau sudah, mungkin diakhiri sampai di sini, supaya Bapak Ibu memiliki waktu. Ini Bu, Iya Bapak, silakan Pak. tugas sampai jam berapa Ibu? Bagaimana Pak Deadline-nya? Agib? Tugasnya, deadline-nya sampai malam tuh jam berapa Bu? Yang bikin? Oh, tugasnya maksimal pengumpulan nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Osep ya Pak ya? Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak Agib. Ya, untuk pengumpulan tugas dan juga bagaimana sistem pengumpulannya nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Osep selaku MOT nanti supaya serempak gitu ya, setiap fasilitator supaya serempak nanti jadi nanti yang mengarahkan adalah Bapak Osep gitu. Baik, sampai di sini cukup Bapak Ibu. Baik, kalau sudah dirasa cukup, Alhamdulillah Bapak Ibu di materi ini kita sudah mendapatkan sharing terkait pengetahuan ataupun kriteria-kriteria halal yang perlu diterapkan di pelaku usaha dan juga kompetensinya Bapak Ibu sebagai penyelia halal lagi nanti. Insya Allah Bapak Ibu nanti bisa bekerja dan berkarya sebagai penyelia halal yang berintegritas ya Bapak dan Ibu. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan pada saat saya menyampaikan materinya. Eh, terakhir terakhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Osep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afin yang telah menyampaikan materi terkait dengan unit kompetensi yang pertama ya, menyiapkan dokumen penerapan ECPH dan kelengkapannya. Bapak Ibu sekalian, tadi ada bertanya sampai dengan kapan tugas dikumpulkan untuk tugas 1 ya yang terdiri dari LK1 oleh Mbak Afin tadi. Nanti juga dilanjut dengan masih dalam tugas 1 tapi LK2 nanti akan diberikan di materi di unit kompetensi yang kedua Bapak Ibu. Nah, untuk pengumpulan tugas ini ya tugas 1 ini yang terdiri dari LK1 dan LK2 kita berikan waktu pada Bapak Ibu untuk menyelesaikan sampai dengan pukul 20.30. Jadi nanti biar fasilitator pendamping bisa menilai setelah jam itu, kemudian kalau nanti ada beberapa revisi, Bapak Ibu bisa membacanya besok pagi, gitu ya. Jadi atau waktunya diatur seperti itu. Mohon Bapak Ibu pukul 20.30 tugasnya sudah diberikan, sudah distorkan. Mungkin bisa langsung ke sistem saja Bapak Ibu. Tugas 1 itu nanti ya diupload di sistem sebagai tugas 1. Oke Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 15.00. Bapak Ibu sekarang beristirahat. Nanti sampai dengan pukul 15.30 istirahat, sholat asar. Kemudian nanti masuk lagi ke materi ketiga di hari ini. Ya, tentang unit kompetensi yang kedua, yaitu menyiapkan dokumen daftar bahan dan kelengkapannya. Nah, Bapak Ibu sudah waktunya sholat asar dan beristirahat. Silakan Bapak Ibu beristirahat dan sholat asar. Nanti kita akan kembali masuk lagi pukul 15.30 dengan materi yang baru. Jangan lupa absennya Bapak Ibu masih ada waktu 1 menit lagi sebelum secara sistem selesai gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang lupa absen Bapak Ibu sekalian. Oke. Kita nanti tutup 15 sambil memastikan Bapak Ibu sudah melakukan absensi. Baik Bapak Ibu sekalian,
kita bisa akhiri untuk sesi kedua ini ya. Selamat beristirahat. Kita akan ketemu lagi pukul 15.30. Kita tutup. Harul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Selamat asar Bapak Ibu.